Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya Nabila Nafissatul Mardiah Benhamin 2530 10 10 24. Saya Naila Najatri A dengan NIM 2530 10. Saya Sandi Maulana Yusuf dengan NIM 2530 10 11 62. Di sini kami akan memaparkan materi terkait salat Quran, iman dan zikir untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ilmu tauhid. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah secara rasional dengan menggunakan dalil nakli dan akli untuk menguatkan keyakinan serta menolak pemikiran menyimpang. Adapun kalam muqaron merupakan studi perbandingan teologi yang mengkaji perbedaan dan persamaan antar aliran dalam memahami ketuhanan, keimanan, dan kufur. Melalui pendekatan ini, akidah dapat dipahami secara lebih luas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Asy'ariyah mengatakan bahwa iman adalah pembenaran hati dan ucapan lisan, serta amal perbuatan tidak masuk ke dalam definisi iman itu sendiri, melainkan hanya penyempurnaan saja. Maturidiyah juga berpendapat sama seperti Asy'ariyah, namun bedanya Maturidiyah lebih menekankan peran akal itu sendiri. Kaum Khawarij mengatakan bahwa iman itu mencakup keyakinan, ucapan, dan amal, serta pelaku dosa besar dihukumi kafir. Sedangkan menurut kaum Murji'ah, iman adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal tidak memengaruhi status iman itu sendiri. Maturidiyah menjelaskan bahwasanya iman adalah makrifah dan pembenaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal tidak termasuk pada definisi iman. Sedangkan menurut Mu'tazilah sama seperti pendapat Khawarij, namun bedanya pelaku dosa besar dihukumi tidak kafir dan juga tidak mukmin, melainkan fasik. Asy'ari Al-Ghazali Al-Juwaini berpendapat bahwa iman berupa fisik atau kebenaran hati, tidak bertanda hati yang terang. Yang berubah hanyalah cabang dari iman itu sendiri berupa amal. Sebaliknya menurut Mu'tazilah, iman bersama atau bersurat-surat tergantung pada perbuatannya. Dan pelaku dosa besar itu dihukumi mungkin karena berada pada posisi al-manzilah baina manzil ghairis. Mu'tazilah menilai pelaku dosa besar itu tidak mukmin dan juga tidak kafir, tetapi berada pada tengah-tengah, yaitu al-manzilah baina manzil ghairi dan tetap masuk neraka. Sedangkan menurut Maturidi, Samarkand, dan Asy'ari menilai kufur itu sebagai peniadaan ma'rifah atau tasdik, sehingga pelaku dosa besar itu tetap mukmin meskipun fasik. Secara umum, mayoritas aliran kalam menganggap bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir, yang artinya tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Dalam kehidupan beragama, kita perlu memiliki pemahaman yang luas supaya tidak mudah menyesatkan atau menyalahkan kaum yang berbeda pendapat dengan kita. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, moderasi beragama mengajarkan kita semua untuk memahami perbedaan pendapat antara aliran yang berbeda, sehingga kita tidak menyesatkan aliran itu sendiri karena pendapat yang berbeda. Kedua, toleransi pemikiran. Kita perlu menghargai ragam argumen teologis yang lahir dari ulama sepanjang sejarah. Ketiga, pentingnya mencegah radikalisme, yaitu memahami pendapat yang ekstrim seperti Khawarij. Keempat, keimanan rasional. Iman tidak hanya diyakini, melainkan harus diperkuat dengan dalil akal dan nas, supaya tidak dapat digoyahkan. Kelima, kita harus menerapkan penilaian keislaman yang adil, karena urusan hati manusia bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan dengan mudah. Keenam, etika dan amal. Etika dan amal harus menjadi bagian dari akhlak, karena akhlak dan perbuatan baik itu pelengkap iman, karena akhlak itu yang nampak pada kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, ada sifat wasatiyah,
yaitu kita harus berada di tengah-tengah, tidak boleh menyimpang ke pihak A atau B, yaitu harus tegas di tengah, harus mengambil tindakan tegas, tidak boleh berat kepada yang kanan ataupun yang kiri.